Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama kebajikan, salam budaya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andreas Jerkung Sinaga dengan NIM 220507240052. Saya dari Prodi S1 Teknik Sipil Unesa ya. Jadi di sini saya mau mengerjakan UTS dari Litdik ya, literasi digital, disuruh untuk membuat tutorial dari sesuai dengan prodi. Sini saya memilih untuk menjelaskan, bukan menjelaskan sih, kita lebih ke sharing-sharing aja tentang materi yang namanya tegangan tarik dan tekan. Dimana ya sebenarnya saya pun masih baru paham sedikit dan nggak terlalu banyak, jadi kita mau sharing-sharing aja. Misalnya kalau saya ada salah kata, salah bisa di komen di bawah ya. Berikut adalah penjelasannya. See you. Ya, halo teman-teman, balik lagi bersama saya di sini dengan tampilan yang berbeda pastinya. Karena di sini saya menampilkan PPT atau ya PDF lah bisa dibilang, supaya mempermudah kita sharing-sharing pada saat pada ini ya, materi ini ya, teman-teman. Kita mempelajari tentang tegangan, tarik dan tekan. Oke? Ya, pertama-tama dari tegangan, tarik dan tekan ini kita harus paham dulu kalau setiap bahan memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, secara umum dulu ya teman-teman. Kalau untuk secara umum itu diklasifikasikan secara pada dua sifat yang berkaitan dengan analisa struktur, teman-teman. Yang pertama itu adalah bahan yang kuat terhadap tekan, dan yang kedua itu adalah bahan yang kuat terhadap tarik. Contoh yang kuat terhadap tekan itu beton, dan yang terhadap tarik itu baja, teman-teman ya. Jadi beton itu yang kuat terhadap tekan, baja itu yang kuat terhadap tarik. Cuma di sini yang masih menjadi pertanyaan saya ya teman-teman, ini masih adakah ya teman-teman, kayak oke, adakah bahan yang kuat terhadap tekan dan tarik? Jadi kalau tadi baja hanya kuat terhadap tekan dan kalau baja hanya kuat terhadap tarik dan beton hanya kuat terhadap tekan dan tidak kuat terhadap tarik, nah apakah ada bahan yang kuat terhadap dua-duanya ini, teman-teman? Ntar kalau ada yang tahu boleh komen ya. Cuma sampai saat ini saya masih belum tahu sih itu ada atau enggaknya, karena saya masih belum cari tahu lebih lanjut lagi. Ya kita lanjut dulu ya teman-teman. Kita masuk di tegangan normal. Di sini kita baca dulu teman-teman. Tegangan tarik dan tegangan tekan bekerja dalam arah tegak lurus terhadap permukaan sebuah batang logam. Ya, jadi dia dengan arah tegak lurus terhadap permukaan sebuah batang logam. Nah, gaya-gaya itu yang juga disebut tegangan normal, teman-teman ya. Oke. Jadi kalau dimasukin dalam rumus, tegangan yang terjadi itu harus ya teman-teman, harus lebih kecil ataupun sama dengan tegangan yang diizinkan dari bahannya tersebut, teman-teman. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Kita masuk di tegangan tarik dan tekan. Ya, suatu bahan akan dikatakan kuat terhadap tekan bila tegangan tekan izinnya lebih besar. Kita tandain dulu ya teman-teman. Ini izinnya lebih besar daripada tegangan yang terjadi, tegangan tekan yang terjadi ya teman-teman. Jadi suatu bahan itu dikatakan kuat terhadap tekan bila tegangan tekan izinnya itu lebih besar ya teman-teman dari pada tegangan tekan yang terjadi. Kalau dimasukin dalam rumus itu sepertinya ya teman-teman. Kita sama-sama sepakati aja kalau ini kita bacanya itu sigma ya teman-teman, sigma. Jadi sigma tekan izin harus lebih besar daripada sigma tekan yang terjadi. Nah, begitu pula dengan kuat tarik ya teman-teman. Suatu bahan akan dikatakan kuat terhadap tarik bila tegangan tarik izinnya lebih besar daripada tegangan tarik yang terjadi. Ya, sama teman-teman, sama bila kita mau bila sebuah benda dikatakan kuat terhadap tekan itu sama dengan bila suatu bahan itu dikatakan kuat terhadap tarik. Hanya saja perbedaannya di kuat dan tariknya aja sih. Dua-duanya itu harus sama-sama lebih besar daripada sigma tekan yang terjadi ya teman-teman. Ya, kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita lanjut di tegangan. Tegangan yang terjadi dapat dihitung dengan persamaan. Ini tadi kan kita sudah sepakati bacanya sigma ya teman-teman. Sigma N sama dengan P per F
sama dengan P per A. Sigma ini adalah tegangan rata-rata, P adalah beban atau gaya luar, dan A itu adalah luas penampang bahan. Oke, kita langsung masuk aja ya teman-teman di contoh soalnya, biar mempersingkat waktu juga. Ya, jadi contoh soal yang pertama. Sebuah kolom ukuran 25 kali 40 cm menerima beban P sama dengan 30 ton. Bila tegangan izin atau sigma izinnya adalah 50 kg per cm persegi, periksalah apakah kolom itu kuat memikul gaya P. Ya, jadi kita masukkan rumusnya yang tadi ya teman-teman, P per A. Kita di sini sepakati sama-sama kalau ini kita bacanya tegangan aja teman-teman. Nih, kita bacanya tegangan aja. Tegangan sama dengan P per A, P per A. Jadi P-nya sudah kita dapat 30, A-nya luas penampang 25 kali 40. Ya ini. Karena ini masih dalam ton kan kita mau samakan penyebutnya ya teman-teman. Kilogram per centimeter persegi. Ya kan? Jadi tonnya kita ubah jadi kilogram. Kilogram menjadi 30.000 ya teman-teman. Nih, hasilnya jadi 30.000 kilogram per 25 kali 40 cm persegi, 1000 cm persegi itu sama dengan 30 kg per cm persegi. Nah, dimana kita dapat kesimpulan bahwa hasilnya itu lebih kecil daripada yang diizinkan, yaitu 50 kg per cm persegi. Nah, di sini kan ada penjelasannya teman-teman. Sudah saya berikan penjelasan karena tegangan izin lebih besar, tanda tandain lebih besar daripada tegangan yang terjadi, maka bahan cukup untuk memikul gaya. Ya, kalau sampai sini sudah paham belum teman-teman? Sudah, maksudnya kayak udah ada maksudnya kayak ya pemahaman sedikit lah. Tapi kita coba lanjut ke contoh soal yang kedua ya teman-teman. Kita ambil dari analog soal nomor 1. Berapakah ukuran minimum kolom agar ekonomis tetapi tetap aman? Nih, kita masih pakai rumus yang sama, hanya saja kita tambahin nih, harus kurang dari sama dengan tekanan izin ya teman-teman. Nah, jadi kan tadi kita sudah dapat kalau P-nya itu 30.000 kg dan dari tekanan izinnya kan, tekanan izinnya kan tadi kita dapat 50 kg per cm persegi ya teman-teman. Nih, tinggal kita masukin aja. Nah, cara perhitungannya seperti ini ya teman-teman. Oke, dan didapatkan hasilnya adalah 600 cm persegi. Nah, jadi kita dapat kesimpulan, jadi pakai ukuran 20 kali 30 atau 15 kali 40 yang hasilnya adalah sama dengan 600 cm persegi. Sorry tulisannya agak jelek ya teman-teman, karena emang saya pakai mouse gitu. Gimana teman-teman untuk sampai saat ini, kayak sudah ada pemahaman sedikit ya teman-teman? Ya, ada penglihatan lah. Kita lanjutkan contoh soal yang terakhir yang saya sediakan di sini, contoh soal yang ketiga ya teman-teman. Jika pakai kolom dengan ukuran, tadi kan kita ada pilihan antara 20 kali 30 atau 15 kali 40 ya teman-teman. Di sini ada soal 20 kali 30. Berapakah P maksimum yang dapat dipikul oleh kolom tersebut? Kita masih pakai rumus yang sama ya teman-teman. Oke, dengan P-nya kita belum dapat kan ukuran 20 kali 30, sedangkan A-nya kan udah dapat 20 kali 30 dan tekanan izinnya itu masih sama teman-teman. Kita masih pakai yang awal ini 50 kg per cm persegi. Nah, tinggal kita masukin ke sini P-nya yang kita cari, sedangkan ya udah dapat dan hasilnya adalah 30.000 kg atau sama dengan 30 ton. Oke. Gimana teman-teman untuk sharing-sharing? Mungkin saya baru sampai sini ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang kurang paham atau kurang masuk gitu, boleh ditanyakan di kolom komentar. Kita mungkin bahas lebih dalam lagi ya teman-teman. Ya, mungkin sekian aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kalau ada yang kurang,
saya mohon maaf, kalau ada yang salah saya mohon maaf, karena kan di sini sifatnya kan saya mau sharing-sharing aja sih sebenarnya teman-teman, karena ya kita sama-sama belajar lah ya di sini konteksnya. Jadi ya kalau ada yang kurang boleh komen, ada yang mau ditambahin boleh komen aja teman-teman. Jadi ya sampai jumpa lagi teman-teman, terima kasih, see you.